على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا اللهم ارحمنا بالقرآن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan ma'alal ardi segala yang di atas bumi zinatan laha sebagai perhiasan untuk bumi. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan. Ayah bunda, kalau Allah berfirman menggunakan sesungguhnya kami, nah itu bukan berarti Allahnya banyak, bukan. Banyak yang masih bertanya-tanya mungkin dalam hati, kok Allah bilang kami, berarti Allahnya banyak. Enggak. Kami ini satu menunjukkan bahwa kalau Allah mengatakan kami, sesungguhnya kami, proses keajaiban penciptaan yang dilakukan Allah itu melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak malaikat, melibatkan banyak makhluk. Jadi artinya sesungguhnya kami telah menjadikan Allah ajak para malaikat untuk menciptakan bumi. Allah ajak para petani untuk menanam. Allah ajak cacing untuk mengemburkan tanah. Pokoknya banyak makhluk diikut sertakan oleh Allah dalam proses ini. Makna yang kedua, kalau Allah menggunakan kami ingin menunjukkan bahwa kebesaran sosok dirinya. Jadi seperti kalau orang lagi pidato, lagi sambutan, terima kasih sudah berkenan datang ke rumah kami yang sederhana ini. Nah, rumah kami yang sederhana ini bahasanya bahasa sarkas, bahasa nyindir. Padahal rumahnya gedong, itu. Rumahnya rumahnya luas. Nah, itu bahasa. Dan ini menunjukkan kesombongan diri. Sama kalau Allah bilang, inna, sesungguhnya kami. Nah, itu ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa nggak ada yang bisa ngalahin kebesaran Allah. Jadi, satu maknanya Allah ajak banyak pihak untuk melakukan sebuah karya keagungan, karya agung ini. Yang kedua, ingin menunjukkan kebesaran diri Allah. Dan pola ini sering kita dapat di dalam Al-Quran. Allah menggunakan inna. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, kaminya ini nanti bisa dilihat tuh. Bahwa Allah melibatkan banyak para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
bi'idni rabbihim min kulli amr. Seluruh malaikat turun pada malam itu. Juga ruh, yaitu Jibril alaihissalam, min kulli amr, membawa semua urusan. Nah, jadi dua makna kalau Allah menggunakan kami. Satu, menunjukkan Allah ajak banyak pihak untuk menciptakan kedahsyatan penciptaan ini. Dan yang kedua, menunjukkan bahwa tentang keagungan dirinya yang tidak ada yang mengalahkan. Sesungguhnya kami jadikan ma'alal ardi zinatan laha. Semua yang di atas bumi ini menjadi perhiasan. Manusianya, tumbuh-tumbuhannya, langitnya, bintangnya, mataharinya, bulannya, burung-burungnya, kendaraannya, laki-laki dan perempuannya, besar kecilnya, tua mudanya, semuanya jadi penghias. Bumi jadi makmur, bumi jadi indah. Dan yang jadikan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama seperti seorang artis, seorang seniman yang tadinya kanvas kosong, dia goreskan, maka makin detail, makin indah dia buat, makin menjadi pajangan, dekoratif rumah. Nggak cuma rumahnya, rumah banyak orang pengen dapatkan keindahan lukisan itu. Nah, ini juga sama. Coba bayangkan, alam semesta ini adalah kanvas yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala-galanya itu ada dramanya. Mulai drama K-pop, drama Bollywood, drama politik juga ada. Semuanya diajakin nyoblos, tapi pemenangnya udah ditentukan. Nah, itu ceritanya. Pokoknya dramanya pokoknya dibuat-buat. Dan itu semuanya ditonton sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru-seruan. Jadi nggak usah dibawa baper. Jangan kayak ada bunda di negeri seberang nonton drama K-pop, di sana nangis, yang nonton nangis. Habis itu suaminya diomel-omelin. Gara-gara nanya, kenapa sih nangis? Kamu nggak peduli sih. Lah, orang yang ditanya kenapa nangis, masa nggak peduli. Orang dramanya di sono, suaminya diomel-omelin. Nah, karenanya, ayah bunda sekalian rahmati Allah, itu cuma penghias saja. Cuma seru-seruan hidup ini. Dan nanti sama, ini juga ada dalam surat Al-Mulk Tabarok. Jadi kalimatnya persis tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya? Perannya sama. Begitu di muka bumi ini dikasih waktu 24 jam dalam sehari. Ada dikasih 60 menit dalam 1 jam. Dikasih 60 detik dalam 1 menit. Dikasih siang dan malam, perannya sama. Waktunya, umurnya sama. Dan dikasih di belahan bumi ini makan, di sebelah bumi ini makan. Di sini dikasih dingin, yang di sebelah sini dikasih panas. Nanti di sini dingin, yang di sebelah sini panas. Yang di sini siang, ntar di sini malam. Yang di sini malam, di sini siang. Wah, ganti-ganti. Pokoknya semuanya sama. Nah, cuma Allah pengen lihat siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Dan bumi ini harus dihadirkan dengan amalan-amalan prestatif, ayah bunda. Amalan apa? Prestatif. Jadi harus berprestasi, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, muttaqin. Semuanya harus berprestasi hidupnya. Prestasinya apa? Tentunya prestasinya yang sesuai dengan ditentukan oleh guru. Misal ya bunda,
Kalau guru ngajarinnya anak-anak, nanti yang mau diujikan adalah bab 15 sampai bab 30 ya. Terus rupanya ada anak yang, ah, saya mau belajar persiapan bab 1 sampai bab 14 aja. Ntar begitu diujikan, ya nol nilainya. Paham nggak nih kira-kira ya Bunda logikanya? Nilainya nol. Sama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih semuanya hidup di muka bumi ini. Tapi nanti yang dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan banyak-banyakan hartanya, bukan banyak-banyakan karyawannya. Yang dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berapa luas rumahnya, kebunnya, bukan. Ini babnya udah ditentukan sama Allah. Babnya itu yang mau dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu, kadar takwa. Yang kedua, sholatnya. Yang ketiga, saumnya. Ini udah ditentuin ini babnya sama Allah. Terus jangan nentuin bab sendiri. Paham nih, ayah bunda? Jadi, kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, yang terhebat di antara kalian adalah yang paling takwa. Maka kejarnya di situnya sama ayah bunda. Kalau mau nilainya bagus. Sama seperti kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang paling pertama bakal ditanyain sama Allah di hari kiamat ketika menghisap seorang hamba, itu sholat, kata Rasulullah. Kalau sholatnya benar, semuanya benar urusannya. Kalau sholatnya masih salah-salah, semuanya salah-salah. Nah, cari itu ya, dua dalil tadi. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Surat apa itu? Ayat berapa? Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Terus hadis yang Rasul sebutin, hal pertama kata Rasulullah yang bakal ditanya nanti diuji sama Allah di hari kiamat adalah sholat. Sholatnya benar, semuanya benar. Sholatnya salah, semuanya salah. Apalagi itu kira-kira yang bakal diuji. Yang akan membuat kita ini menjadi orang dengan amal prestasi yang terbaik adalah Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang terbaik. Jadi ini kisi-kisi ujiannya sudah dikasih tahu sama Allah, sama Rasulullah, sudah dikasih tahu. Jangan cari bab lain sama ayah bunda. Nah, bab lainnya tuh banyak karena memang dekoratif. Jadi penghiasnya banyak hingga akhirnya membuat tidak semuanya jadi lalai, terpukau, terpesona. Saking terpukaunya mungkin itu kelasnya bagus, segala-gala ada di dalamnya, ada ruangan AC, ada smart TV-nya, gurunya ganteng atau cantik. Saking betahnya di kelas itu, kagak mau pindah kelas. Nah itu kan gawat. Bener nggak? Teman-temannya naik kelas, dia nggak, aku di sini aja sama mister, sama miss. Gitu. Kenapa? Karena enak ngajarnya, ruangannya enak. Nah, kata gurunya, enggak nak, kamu harus pindah naik kelas. Enggak, dia nangis-nangis, kamu pindah. Pokoknya aku di sini aja. Tapi sampai dipaksa-paksa dikeluarin sama ya bunda. Orang yang terlalu cinta sama dunia juga begitu. Kata Allah, ntar kamu bakal mati besok tuh ayat 8. Ayat 8, semua yang di muka bumi ini pasti rusak. Pasti hancur. Dan kalian harus pindah ke alam berikutnya. Nah, terus karena betah itu di alam dunia, maka disuruh pindah. Nangis gak karuan. Itu. Dikasih harta sama Allah, girang. Diambil, nangis. Lah, emang ini harta siapa? Dikasih jabatan, senang. Jabatannya diambil, post power syndrome. Nah, emang ini punya siapa kekuasaan? Milik Allah. Semuanya pasti begitu tuh, ayah bunda.
Ada saat datang, ada saat pergi. Jangankan ini, orang yang kita cintai aja begitu. Cinta banget. Bisa jadi ninggalin kita. Bahkan belahan belahan darah daging sendiri, anak-anak yang kita cintai, ntar kalau udah besar, ninggalin kita. Punya rumah sendiri. Ntar anak kita punya anak lagi, cucu kita. Begitulah dunia. Pokoknya mau kita betah apa nggak betah, uh, karena itu, linabluwahum ayyum ahsanu amala. Dah, nggak usah baperan sama semua drama di dunia ini. Apalagi urusan drama politik. Nungguin tanggal 20. Oh, pokoknya kalau begini kita rusuh, nggak usah baperan. Ya bunda. Jadi santai aja, kan semuanya juga drama. Diambil nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup ini, ayah bunda, nggak melulu seperti yang kita inginkan. Dan akan menarik adalah kalau kita ini ridho dengan ketetapan Allah. Mau manisnya, pahitnya, indahnya, sedihnya, bahagianya. Kalau kita ridho, oh itu enak. Jadi enak. Kadang-kadang nih anak kita, cucu kita bahkan lebih dewasa dibanding kita dalam hal menerima ketetapan Allah. Ada yang dikasih ujian sama Allah, stroke. Biasanya hari-hari pertama, bulan-bulan pertama, kecewa banget. Mau dibantuin berdiri aja sama anaknya, marah, ditepis tangan. Gitu. Kenapa? Karena kecewa. Nah, tapi ada juga orang yang karena stroke dia bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak dikasih stroke nih, saya maksiatnya nggak berhenti-berhenti. Nah, jadi ridho, ridho sama Allah, semua ketetapan Allah, dan harus jadi muslim, muslimah yang prestatif. Nah, ini yang prestatif adalah kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Karena itu, asal ada kebaikan, kerjakan, lakukan. Ingat kebaikan, kerjakan, lakukan. Jangan dipikirin. Sama seperti menikmati Quran ini. Jangan dipikirin. 110 ayat, apal apa enggak? Yang mikirin enggak apal. Tapi yang nikmatin, yang ngajarin, yang ngamalin, sudah sudah dipakai sholat. Nah, apalagi dia bisa ajarkan kepada keluarganya, kepada orang lain. Itu yang jauh lebih nikmat. Yang saya haru nih, ayah andung udah setoran. Setoran tulisan itu haru dah. Jadi udah naik kelas. Jadi nanti pesan saya ya kepada semua ayah bunda yang masih masih kurang yakin, Usbab kasih tahu, makin kita aktif, aktif buka kamera, aktif setoran, voice note maupun video, aktif nulis, apalagi aktifnya sampai diamalin, kalau di sholat dipakai dan diajarin, wah itu udah jaminan, nggak bakal lupa. Tapi yang mikir, ayatnya panjang banget nih, susah. Kalau otaknya bilang susah, susah insya Allah. Tapi kalau diamalin, insya Allah mudah. Jadi insya Allah nikmatin ya, ayat bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.